berjumpa kembali dalam podcast Indo-Sterling Asset Management. Kali ini kita akan membawakan investment note di bulan Juli 2022 untuk sobat Indo-Sterling Asset Management yang telah subscribe maupun terus mengikuti podcast kami di channel YouTube kami. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus tonton update podcast dari Indo-Sterling Asset Management. Jangan lupa untuk di komen maupun di like apabila ada pertanyaan. Bersama saya kali ini seperti biasa bersama Ibu Trianti Kusumaning Tias untuk membawakan investment note di bulan Juli 2022. Dalam investment note ini kita akan membahas mengenai update data di bulan Juni 2022, baik data saham maupun obligasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Trianti untuk membawakan presentasinya yang pertama. Untuk bagian pertama ini kita akan menjelaskan data-data ekonomi yang rilis di bulan Juni dan juga pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi yang terus melambat. Bloomberg Economics merilis suatu artikel di mana seperti kita ketahui permasalahan perekonomian yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah tingkat inflasi yang sangat tinggi. Kalau kita lihat terutama seperti US, Uni Eropa, UK, mereka tren inflasinya terus mengalami peningkatan. Dan sebenarnya world high inflation ini disebabkan oleh pertama tentu saja adanya supply chain disruption, Russian invasion to Ukraine, dan juga adanya delayed response from central bank. Hal tersebut mengakibatkan tingginya inflasi dunia dan akhirnya direspon juga oleh bank sentral di dunia. Kita lihat memang trennya tahun 2002 ini advance ekonomi terutama interest rate-nya pasti mengalami kenaikan. Dengan adanya tingginya inflasi dan monetary tightening ini pasti akan semakin mengurangi kemampuan rumah tangga atau household. Daya belinya akan terus berkurang sehingga akibatnya pertumbuhan ekonominya akan terus melambat. Kalau kita lihat grafik sebelah kiri ini, perkiraan atau estimasi yang dikeluarkan oleh Bloomberg Economics terus mengalami revisi. Kalau dari sisi inflasinya itu terus mengalami peningkatan, trennya ke atas dari estimasi pada awal tahun dan estimasi sekarang. Kalau dilihat dari inflasinya semuanya mengalami tren peningkatan, sedangkan untuk estimasi GDP growth-nya trennya semakin dikurangi untuk pertumbuhan ekonominya. Dan dilihat dari grafik juga yang sebelah kanan, berbagai macam garis ini menunjukkan intinya pertumbuhan ekonominya estimasinya terus dikurangi dari 4,6% pada akhir 2021, lalu dirubah lagi proyeksinya kuartal pertama jadi tinggal 3,5% dan terakhir dipotong lagi jadi 2,9%. Walaupun ini bukan merupakan global recession, tapi intinya major ekonomis mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Untuk data-data ekonomi yang rilis pada bulan Juni, senada dengan yang kita bahas sebelumnya, adanya perlambatan, PMI terus menurun, untuk labor itu non-farm payroll-nya mengalami cenderung turun, weekly average initial jobless claim-nya cenderung naik, unemployment rate-nya tetap stabil. Untuk dari sisi consumer, inflasi masih mengalami kenaikan, penjualan rumah turun, dan retail sales-nya cenderung stabil. Untuk interest rate-nya kemarin terakhir mengalami kenaikan untuk The Fed. Untuk GDP-nya kuartal 1
kuartal per kuartalnya udah minus. Untuk stock and currency-nya saham pergerakan bulan kemarin semua indeks mengalami penurunan. Sedangkan untuk dolarnya mengalami penguatan, dan 10-year bond-nya untuk akhir Juni di atas 3, walaupun awal Juli ini sudah mengalami penurunan di bawah 3 lagi akibat kekhawatiran adanya resesi. Untuk zona Eropa masih sama, PMI-nya lebih rendah untuk bulan Juni, sedang consumer-nya inflasinya mengalami kenaikan Eropa maupun Inggris. Retail sales-nya negatif, consumer confidence-nya turun, unemployment-nya untuk UK mulai naik, tapi untuk Eropa masih turun. Interest rate-nya untuk British sudah mulai menaikkan suku bunga dari bulan April. Untuk stock and currency, sahamnya sama dengan Amerika mengalami penurunan. Untuk nilai mata uangnya mengalami depresiasi karena dolarnya memang menguat, dan year bond-nya mengalami kenaikan. Untuk China and Japan, inflasinya yang tadinya cukup stabil atau rendah mulai mengalami kenaikan. Untuk Jepang inflasinya mulai trennya naik. Untuk China juga tren inflasinya ada sedikit kenaikan. Consumer confidence-nya turun. Retail sales-nya bahkan untuk China negatif karena mereka sempat lockdown. PMI-nya untuk bulan Juni sedikit mengalami perbaikan karena China mengakhiri lockdown-nya, sedangkan Jepang sama dengan developed countries lainnya masih mengalami penurunan. Interest rate-nya tidak ada perubahan. Untuk 10-year bond-nya, yield-nya mengalami kenaikan. Sedangkan untuk stock and currency, saham year to date negatif, tapi month on month-nya positif. Untuk kursnya sendiri, yen sempat sedikit menguat, tapi sebelumnya masih terkoreksi cukup dalam, terdepresiasi 11%. Untuk renminbi-nya sedikit mengalami penguatan. Sedikit mengalami pelemahan, sorry. Untuk commodity price, bulan Juni semuanya mengalami penurunan karena kekhawatiran, intinya kekhawatiran resesi. Dimulai dari minyak mentah turun 6%, batu bara turun 9%, emas juga turun karena penguatan USD, sedangkan CPO sendiri lebih terkait adanya kebijakan percepatan ekspor CPO, dan memasuki semester 2 memang produksi kelapa sawit memang lebih tinggi. Dan adanya di India sendiri beralih ke minyak nabati dedak padi. Itu saja dari bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ponjo. Ya, terima kasih Bu Trianti. Berikutnya saya akan mengupdate mengenai market update selama bulan Juni serta ada prediksi untuk bulan Juli 2022. Untuk bulan Juli ini sentimen yang diperkirakan akan menjadi penggerak pasar modal. Ada beberapa isu. Yang pertama ada mengenai perkembangan moneter The Fed. Yang kedua mengenai laju inflasi. Seperti diketahui, laju inflasi di beberapa negara, khususnya Amerika dan Eropa, mulai naik. Serta update mengenai konflik Rusia-Ukraina, serta tingkat suku bunga BI yang sampai saat ini masih stabil di 3,5%. Berikutnya ada beberapa indikator ekonomi Indonesia. Yang pertama ada inflasi year on year di bulan Juni. Kita sudah mencapai di 4,35%, sedangkan balance trade di bulan Mei 2022 masih positif di 2,9 miliar dolar, sedangkan dari ekspor naik 27% year on year, sedangkan impor juga naik 31% year on year. Untuk manufaktur PMI di bulan Juni masih di atas 50, ya tepatnya di 50,2,
Sedangkan GDP di kuartal pertama 2022, kuarternya kita minus 0,96, sedangkan year on year-nya masih positif di 5,01%. Untuk BI rate sendiri masih stabil di 3,5%, sedangkan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan year to date dalam dolar masih menguat di 0,39%, sedangkan month on month-nya kita terkoreksi di minus 5,80%. Untuk LQ45 year to date-nya masih positif di 1,81%, sedangkan month on month-nya minus 8,54%. Untuk nilai tukar rupiah sendiri, year to date-nya sudah melemah di 4,53%, sedangkan month on month-nya juga melemah di 2,16%. Untuk 10-year bond yang mengalami kenaikan sedikit dari 7,03% ke 7,20%. Selanjutnya, pergerakan IHSG di bulan Juni kemarin, indeks harga saham gabungan melemah 3,32%. Untuk bulan Juli ini masih berpeluang melanjutkan tren pelemahan setelah kemarin menembus support kuat di level 6741. Ini adalah level di mana harga rata-rata selama 200 hari ini berhasil tembus. Ini mengkonfirmasi bahwa tren kenaikan sedikit berubah menjadi mulai tren penurunan. Untuk sebabnya sendiri ada karena ancaman resesi global serta pelambatan pertumbuhan ekonomi global yang menjadi sentimen pergerakan indeks harga saham gabungan di bulan Juni maupun di bulan Juli ini akan menjadi pemberat bagi pergerakan indeks. Untuk bulan Juli ini indeks harga saham gabungan diperkirakan bergerak di level 6.509 sampai dengan 7.009. Selanjutnya, untuk mover indeks harga saham gabungan kemarin ada saham Gotoh yang menjadi memimpin pergerakan penguatan indeks, memimpin untuk indeks harga saham gabungan positif yang berhasil menguat di 23,57%. Ada Bian, saham komoditi batubara yang berhasil menguat di 47,35%. Sedangkan yang ketiga ada saham AMRT, Alfamart, yang berhasil menguat di 21,97%. Untuk saham-saham pemberat indeks kemarin ada MDKA yang selama sebulan kemarin melemah 2,90%. Kemudian ada BRI yang melemah di 6,32%, serta Astra Internasional yang juga melemah di minus 8,62%. Pasar saham dalam negeri selama bulan Juni 2002 kemarin bergerak melemah dikarenakan investor khawatir terhadap perlambatan pertumbuhan global dan kemungkinan adanya resesi ekonomi Amerika Serikat dalam beberapa bulan mendatang. Selanjutnya, untuk sektor penguat indeks di bulan Juni kemarin ada sektor teknologi yang berhasil menguat 2,26%. Yang kedua ada sektor consumer non-cyclical yang berhasil menguat 1,80%. Yang ketiga ada sektor healthcare yang menguat di 1,27%. Untuk sektor pemberat indeks kemarin ada sektor transportasi dan logistik yang melemah di 15,13%. Serta ada basic material yang melemah di 12,89%, serta sektor industrial yang juga melemah di 7,04%. Selanjutnya mengenai inflasi di bulan Juni, seperti diketahui kemarin di bulan Juni year on year inflasi kita sudah menembus level 4,35%. Ini di atas konsensus atau di atas target BI yang dipatok di level 4,19%. Disebabkan oleh kenaikan harga pangan, transportasi yang menjadi kontributor utama kenaikan
inflasi di bulan Juni kemarin year on year. Untuk rata-rata inflasi tahun 2022 masih di sekitar 3,04%, ini masih dalam target yang ditetapkan dari BI di 2-4%. Inflasi inti masih di bawah 3% atau tepatnya di 2,63%. Kalau untuk nilai tukar rupiah sendiri, ini juga terdepresiasi, terendah kedua di Asia. Untuk nilai inflasi Indonesia sendiri, kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia, lumayan bergerak di median. Kita hanya kalah oleh China serta Malaysia dan Jepang. Jadi masih cukup terkendali. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah sendiri, year to date kita sudah melemah di 4,53%. Untuk BI rate sendiri diperkirakan di bulan Juni ini masih diperkirakan akan ditahan masih di 3,5%. Selanjutnya, untuk Indo Government Bond dan nilai tukar rupiah, selama bulan Juni Indonesia mengalami outflow baik di pasar saham maupun obligasi, masing-masing mencatatkan net sale di 7,5 triliun dan 13,4 triliun. Ini mengakibatkan nilai tukar rupiah kita kemarin terhadap dolar melemah di 2,16%. Ini juga searah dengan kurs mata uang asing negara-negara Asia yang juga rata-rata melemah 1,36%. Untuk yield obligasi pemerintah sendiri kemarin naik menjadi 7,2% dari bulan sebelumnya di 7,03%. Bahkan sempat mencapai yield tertinggi di 7 Ini juga searah dengan yield obligasi US yang juga naik dari 2,85 ke 3,02%. Bahkan juga sempat mencatat di level 3,5%. Selanjutnya mengenai outstanding posisi Indo Government Bond, ini tercatat kenaikan yang cukup tinggi di kepemilikan Bank Indonesia. Ini juga diperkirakan dalam rangka intervensi untuk menjaga nilai tukar rupiah. Di Bank Indonesia sendiri di bulan Juni kemarin mencatat kepemilikan 982 triliun, ini meningkat dari bulan sebelumnya yang di sekitar 827 triliun. Sedangkan kepemilikan bank-bank umum juga mengalami penurunan dari sebelumnya 16,02 triliun menjadi 14,84 triliun. Sedangkan untuk individual maupun mutual fund cenderung relatif stabil. Untuk non-residential sendiri juga mencatatkan net sale ini dari 793 triliun menjadi 779 triliun. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam podcast investasi Indo Sterling Asset Management di bulan Juli ini. Untuk kalian yang telah subscribe maupun like maupun komen di channel kami ucapkan terima kasih. Kami berterima kasih atas kontribusinya selama ini untuk perkembangan channel YouTube Indo Sterling Asset Management. Sampai jumpa di podcast Indo Sterling Asset Management selanjutnya. Jangan lupa untuk terus tonton maupun like dan share. Terima kasih.